saat mereka diving nanti. Selanjutnya, di sini untuk customer loyalty circle. Kenapa kita mengambil untuk customer loyalty cycle di SSI? Tujuannya adalah untuk menggambarkan siklus loyalitas pelanggan customer. Untuk customer loyalty sendiri, di sini ada akuisisi customer, development customer, terus customer commitment, dan customer retention. Yang mana diharapkan dengan customer loyalty circle tersebut, mereka mempunyai rasa memiliki, mengembangkan, dan komitmen serta loyalty untuk retensi kembali untuk diving di tempat kita Borneo Ocha Dive Center. Nah, dengan adanya dampak pandemi COVID-19 tersebut terhadap wisata bahari Laut Kalsel Kalimantan Selatan, bagaimana Borneo Ocha Dive Center membuat customer loyalty tersebut. Karena kita tahu sendiri dengan adanya pandemi sekarang, bukan hanya usaha wisata bahari, khususnya diving, wisata ekonomi lain pun juga ikut terdampak. Oke, lanjut. Dampak pandemi COVID-19 terhadap wisata bahari di Laut Kalimantan Selatan. Pertama, dampak terhadap dive center yang bergerak pada usaha jasa pendidikan dan pelatihan khususnya di Kalimantan Selatan. Borneo Ocha Dive Center, kenapa mengatakan hal tersebut? Karena di sini Borneo Ocha Dive Center satu-satunya dive center profesional yang bergerak di bidang tersebut untuk scuba school internasional. Menurunnya jumlah calon murid diver pemula atau baru itu sekitar 75%. Kita bisa rasakan untuk Borneo Ocha Dive Center yang domisili di Kalimantan Selatan, sebelum pandemi COVID pun kita sudah sangat kesulitan untuk bergerak di bidang usaha ini. Karena apa? Masih belum familiarnya jasa usaha pendidikan dan pelatihan di Kalimantan Selatan, masih belum ketidaktahuannya orang-orang di Kalimantan Selatan, dan Kalimantan sendiri masih belum menjadi salah satu tujuan wisata diving andalan di Indonesia. Jadi kesusahan sebelum pandemi itu sudah terasa, apalagi setelah adanya pandemi untuk COVID-19 ini. Jadi untuk Borneo Ocha Dive Center terjadi penurunan sekitar 75%. Begitu juga dengan menurunnya jumlah diver yang sudah bersertifikasi atau mengambil lesson lanjutan. Maksudnya begini, di Borneo Ocha Dive Center itu ada beberapa loyalty customer atau customer yang sudah mengambil lesson sertifikat. Biasa mereka akan mengupgrade sertifikat atau lessonnya. Nah, itu juga mengalami penurunan di masa pandemi COVID ini sekitar 50%. Lanjut lagi. Untuk next. Mari, Bu. 2. Dampak terhadap dive center yang bergerak pada usaha diving perjalanan wisata bawah laut. Karena diving ini merupakan salah satu wisata minat khusus dalam wisata bahari laut. Namanya wisata minat khusus hanya orang-orang tertentu yang punya minat untuk sport atau olahraga ini, atau wisata bawah laut ini. Di Laut Kalsel sama sekali tidak melakukan trip-trip karena adanya PSBB atau karantina lokal oleh masyarakat. Dan untuk di luar Laut Kalsel keadaannya sama, semua tempat-tempat wisata bahari ditutup. Jadi susahnya atau tidak adanya akses transportasi darat, laut, udara, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan yang hampir 100%. Dan tidak tersedia juga hotel, buat diving yang memilih tidak operasional. Jadi untuk masa pandemi ini, baik di Laut Kalsel ataupun di luar Kalsel,
center khususnya tidak melakukan trip lagi sekitar 3 bulan. Jadi penurunan 3 bulan terakhir ini sekitar %. Lanjut. Tiga dampak terhadap dive center yang bergerak pada usaha rental dive gear atau persewaan alat diving dan penjualan peralatan. Di sini kita bahas dulu untuk persewaan alat diving. Kebetulan di Borneo Cha Dive Center ini peralatan diving bukan hanya disewa para diver, tapi juga disewa oleh company atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di usaha bawah air, semisal mereka pembersihan tongkang, pengelasan bawah air, dan lain-lain. Masa pandemi ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan kita untuk alat diving, minimal kompresor, tabung, pemberat, ataupun alat-alat dasar. Nah, untuk masa pandemi sekarang, perusahaan-perusahaan tersebut juga tidak bekerja dan tidak merental ke kita lagi karena dari perusahaan mereka sendiri sudah tidak melakukan pekerjaan bawah air tersebut. Begitu juga dengan rental alat yang langsung dirental oleh para diver. Karena tidak ada trip ataupun tidak ada perjalanan diving, mereka tidak merental ke kita. Jadi penurunan hampir 100% untuk rental dive gear atau peralatan sewa peralatan diving. Lanjut lagi untuk penjualan. Nah, di sini kita bertahan untuk penjualan peralatan diving. Karena Borneo Cha Dive Center selain tempat pendidikan pelatihan, kita juga satu area dengan dive shop. Jadi kita buka dive shop di sini yang mana pada saat pandemi kita lebih melakukan penjualan-penjualan online. Yang mana penjualan-penjualan online dengan memanfaatkan medsos yang ada, dan kita juga melakukan diskon-diskon, bahkan kredit bagi beberapa customer loyalty yang kita anggap mereka sebagai customer yang loyalty dengan kita. Jadi kita berikan keringanan-keringanan, kredit-kredit, dan diskon-diskon bagi para diver yang loyalty ataupun diver pemula untuk memiliki peralatan diving, khususnya peralatan diving dasar seperti masker, fin, snorkel, BCD, regulator, dan lain-lain. Kita di sini memutar otak bahkan bagaimana caranya bisnis ini tetap jalan dengan cara mendiskon bahkan sampai 50%. Artinya kita diskon itu hanya jual harga pokok, yang penting modal itu berjalan. Oke, lanjut lagi. Nah, dari beberapa kendala atau masalah yang kita hadapi, Borneo Cha Dive Center di sini punya strategi atau solution to problem. Pertama, mau tidak mau, suka tidak suka, kita ikuti aturan protokol COVID-19. Saat ini di dive center kita sendiri, kita tidak berkumpul atau banyak orang. Jadi untuk teori-teori kelas, perkumpulan-perkumpulan klub diving, kita tidak melakukan lagi, hanya lebih banyak ke online. Terus di dive center sendiri, untuk mengikuti peraturan COVID-19, kita menyediakan tempat cuci tangan, yang mana apabila memang ada customer yang datang ke dive center kita akan menyediakan tempat cuci tangan, selalu pakai masker bila harus face to face. Atau kita apabila berhadapan dengan customer ataupun customer yang datang ke dive center kita tetap melakukan masker, cuci tangan, dan mendesinfektan semua peralatan diving. Desinfektan semua peralatan diving ini bukan hanya saat dipakai atau sesudahnya saja, tapi ruangan kita juga, kita kemarin ada beberapa kali melakukan penyemprotan. Setelah melakukan beberapa kali penyemprotan di dive center kita,
alat-alat diving yang biasa dipakai oleh murid atau kita rempalkan, itu kita disinfektan ulang. Kenapa? Prepare dan pencegahan juga bagi perental nanti bahwa terjamin alat-alat tersebut sudah bebas dari virus ataupun bakteri ataupun kuman-kuman yang ada. Jadi untuk peralatan diving itu sebelum kita simpan, kita desinfektan, saat kita mau pakai kita desinfektan ulang, dan setelahnya pun kita desinfektan ulang. Mungkin untuk ikut solusinya kita tetap mengikuti aturan protokol COVID, dan selanjutnya solusi kita adalah membuka kelas online untuk teori kelas. Nah, di sini sebenarnya School International atau SI kita sudah mempunyai aplikasi digital material. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, kadang ada beberapa murid yang memang terbiasa klasikal. Jadi untuk klasikal sama sekali kita tiadakan, kita melakukan online untuk teori kelas. Seminimal mungkin mengadakan pertemuan klasikal diganti dengan teori online. Bisa buka aplikasi, bisa juga lewat email atau website. Karena kita di Borneo Cadep Center itu ada memiliki beberapa tahapan untuk pendidikan pelatihan itu, yaitu teori kelas, kolam kelas, dan sesi laut. Nah, untuk sesi kolam, kita juga punya satu area kolam di Borneo Cadep Center. Mau, disinilah kita harus bertemu murid atau customer. Jadi, untuk melakukan kelas kolam, biasa kita membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 3 orang. Jadi, setelah kelas teori melalui online kelas, kita lakukan kelas kolam yang mana di sini skill yang memang harus kita lakukan atau laksanakan. Di sini juga kita tetap melakukan aturan protokol COVID-nya, membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 3 orang dan tentu saja mendesinfektan seluruh peralatan diving yang kita pakai. Karena untuk pelatihan pendidikan diving, kita harus melakukan minimal 4 kali diving. Sementara kita pengen pembukaan tempat wisata diving. Jadi kita punya strategi juga bagaimana murid-murid diving kita yang baru, yang mereka mempunyai keluangan waktu sekarang, tidak hilang atau tidak kabur dari kita mengikatnya dengan online class, teori kolam, nanti waktu normal dan laut Kalimantan Selatan ataupun di luar Kalimantan Selatan itu bisa kita lakukan normal, kembali normal, minimal nanti ada kebijakan pemerintah yang mengatur tersebut mungkin nanti di saat new normal. Oke, lanjut. Berikutnya. Selain strategi-strategi atau solusi untuk mengatasi masalah yang ada tersebut, kita juga memberikan diskon untuk member loyalty. Untuk diskon untuk member loyalty di sini maksudnya adalah diskon untuk sertifikasi atau lesson lanjutan. Karena mereka merupakan murid kita atau mengambil sertifikasi di kita, mereka biasa akan melakukan sertifikasi atau lesson lanjutan. Disitulah kita memberikan diskon. Bahkan kita memberikan gratis aplikasi atau jasa pendidikan hanya cetak biaya card saja. Itu kita lakukan selama 3 bulan ini. Alhamdulillah kita berpikirnya tidak hanya keuntungan materi saja yang kita kejar, tapi kita juga di sini berbagi ilmu. Setidaknya member diver loyalty kita tidak kehilangan tentang divingnya. Jadi walaupun mereka tidak diving, tapi mereka bisa mendapatkan materi ilmu yang kita bundling. Untuk jasanya aplikasi kita gratiskan, tapi
kalau misalnya dia selesai mengerjakan seluruh teori untuk kelas aplikasi, maka dia dikenakan cetak card atau sertifikat. Yang udah kita lakukan yaitu SOD. SOD ini adalah salah satu produk unggulan dari Scuba School International sendiri atau SSI sendiri. Dia Science of Diving, yang mana di situ isinya semua tentang sains atau teori-teori belajar tentang diving. Di situ dikupas habis tentang pengetahuan kita tentang diving. Jadi tidak diperlukan sesi basah, di sini hanya sesi kering. Jadi sementara pandemi kita mempromosikan SOD tersebut. Mungkin teman-teman dari MDC atau customer loyalty kita juga ada beberapa yang sudah mengambil untuk sertifikasi SOD Science of Diving tersebut. Oke, selanjut untuk strategi atau solusi to problemnya. Nah, pada saat ini kita memang sangat keterbatasan untuk bertatap muka atau berkumpul. Jadi untuk media promosi kita lalui dengan digital. Digital itu menjual peralatan diving melalui online, memberikan diskon-diskon menarik, bisa lewat FB, IG, WA, email, bahkan kita juga memperbanyak promosi melalui digital seperti sekarang webinar ini. Jadinya webinar ini, web seminar juga salah satu bagi kami Dive Center untuk media promosi yang dilakukan lewat digital. Selanjutnya, strategi atau solusi untuk mengatasi masalah ini adalah semua orang mungkin harus berdoa ya. Jadi kita berdoa bagaimana keadaan ini bisa cepat teratasi dan hanya satu-satunya jalan terakhir yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Dan harapan kami, Borneo Dive Center, next slide selanjutnya. Harapan kami di sini adanya bantuan nyata bagi pengusaha diving yang terdampak saat pandemi COVID-19. Adanya bantuan nyata bagi pengusaha diving dimaksudkan adalah mungkin dari instansi atau pemerintah terkait. Karena sampai saat ini, khusus untuk pengusaha diving yang terdampak saat pandemi COVID, karena Kalimantan Selatan itu tidak terlalu populer, sampai saat ini kita belum merasakan bantuan nyatanya dari pihak terkait manapun, semisal pemerintah. Dua, harapan kita adalah adanya kebijakan pemerintah yang jelas untuk mengatur usaha wisata bahari, khususnya diving di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, dengan keadaan sekarang, kita tetap harus berusaha atau tetap harus bersatu bagaimana roda ekonomi, khususnya diving, tetap berjalan. Nah, di sini kita perlu kebijakan pemerintah yang jelas untuk mengatur tersebut, maupun nanti yang akan melalui masa new normal. Jadi kita sebagai pengusaha diving mempunyai kebijakan sendiri untuk pengaturannya. Jadinya memudahkan kita untuk tetap bergerak dan berusaha di usaha ini. Dan harapan terakhir adalah kembali pulihnya ekonomi rakyat sehingga mempercepat kembali pulihnya usaha wisata bahari diving. Artinya dengan ekonomi rakyat cepat pulih, berdampak ke kita sebagai pengusaha diving. Gimana usaha diving mau berkembang atau pulih kembali kalau ekonomi rakyatnya sendiri masih pontang-panting. Jadi kita berharap kembali atau pulihnya ekonomi kerakyatan dulu sehingga membuat orang bisa mempercepat kembali pulihnya wisata-wisata pariwisata lainnya. Karena tidak mungkin orang berpariwisata atau wisata, khususnya diving, kalau ekonomi mereka sendiri pontang-panting. Jadi mungkin itulah harapan dari kami, Borneo Dive Center. Saya selaku owner Borneo Dive Center, terima kasih dan selalu semangat. Let's go dive. Kembali ke moderator. Mungkin itu saja pemaparan yang ada pada kami Borneo Dive Center.
Baik, terima kasih kepada Ibu Ayu Zarika yang telah memaparkan materinya. Untuk pertanyaan kepada narasumber dapat ditanyakan di kolom komentar. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Suhaili Asmawi kepada Ibu Ayu Zarika. Pertanyaannya, apakah pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap terumbu karang? Atau jangan-jangan malah berdampak positif karena berkurangnya jumlah wisatawan underwater? Terus di mana saja sih titik dive point di Kalimantan Selatan? Sekian pertanyaannya. Terima kasih banyak pada penanya. Beliau salah satu dosen di MDC di Unlam juga, dan beliau juga salah satu, kita sebut gelar beliau sebagai dokter terumbu karang. Salam hormat buat Pak Suhaili. Terima kasih atas pertanyaannya yang mungkin sebenarnya tidak harus saya jawab, beliau pun sudah sangat tahu jawabannya karena beliau adalah salah satu dokter atau peneliti terumbu karang satu-satunya yang ada di Kalimantan Selatan. Beliau menanyakan bagaimana dampak COVID-19 terhadap terumbu karang, apakah akan jadi negatif atau positif. Sebenarnya alam itu hanya menyeimbangkan. Alam itu hanya menyeimbangkan keadaan seperti sekarang. Mungkin bukan hanya terumbu karang yang terimbas tidak seimbang pada saat ini. Ada beberapa literatur juga saya baca, banyaknya tempat wisata ditutup, semisal seperti Komodo, terus Taman Nasional Baluran. Di sana malah ekosistemnya malah jadi seimbang dan bagus. Mungkin begitu juga dengan terumbu karang, karena logikanya tidak ada pengganggu atau tidak ada aktivitas yang mengganggu keseimbangan tersebut. Semisal para diver yang ada memang mereka diving setiap saat, tapi kadang mereka juga akan lupa keseimbangan alam, kadang ada terumbu yang patah, ada terumbu yang terpegang, ada juga terumbu ataupun biota-biota laut yang ada di laut tersebut. Dengan adanya manusia atau kita, otomatis ekosistemnya akan terganggu, suka tidak suka, mau tidak mau. Dengan adanya COVID ini, membuat recovery buat terumbu karang ataupun alam ini sebenarnya. Jadi lebih bagus, misal seperti hutan aja mereka jadi lebih hijau, terus binatang-binatang lain seperti Taman Wisata Baluran yang tidak ada biasa lalu lalang kijang ataupun hewan-hewan liar lainnya, mereka jadi berkumpul, jadi ada. Karena apa? Ekosistemnya jadi seimbang. Mungkin kalau saya sendiri sebagai pecinta lingkungan, ada dampak positifnya juga terhadap COVID-19 ini, terutama dengan laut. Saatnya laut menyeimbangkan ekosistemnya menjadi kembali virgin lah, kembali bagus, minimal dia bisa merecovery laut itu sendiri. Terus di sini di mana saja dive point untuk diving di Kalimantan Selatan. Kebetulan mengingat sejarah saya diving di Kalimantan Selatan, untuk pertama kali kita bergabung dengan Universitas Lambung Mangkurat, khususnya saya kemarin waktu masuk di 2017 itu pertama kali diajak diving bersama di Kalimantan Selatan adalah dengan Pak Feli. Jadi beliau sangat tahu titik-titik mana di laut Kalimantan Selatan itu yang potensial. Sebenarnya banyak yang potensial, tapi terus terang kurangnya promosi, kurangnya diver yang ada di Kalimantan Selatan, disitulah yang membuat titik-titik itu tidak terekspos. Semisal di Tanah Bumbu, kita tahu sendiri di sepanjang Tanah Bumbu, Sungai Dua Laut sampai Sungai Loban itu karangnya luar biasa. Kita bisa diving di sana dan melihat keindahan
karang-karangnya, bahkan biota laut yang ada di sana. Begitu juga dengan Kota Baru. Cuman kendala kita di Kalimantan Selatan pertama adalah tidak atau belum menjadi objek wisata andalan sendiri di Kalimantan Selatan untuk wisata diving. Itu pertama. Kedua, kurangnya diver atau kurangnya racun yang ada di Kalimantan Selatan sehingga kurang mengeksplor tempat-tempat diving tersebut. Nah, disitulah kami Borneo Ocean Dive Center mengambil peran. Saya melihat di 2016, di sini sebenarnya banyak yang suka, banyak yang mau, dan ada antusias tentang diving, tapi tempat atau wadah pelatihan dive profesionalnya di sini belum ada. Jadinya tempat atau wadah dive pro untuk dive center yang mewadahi itu belum ada. Disitulah kita tergerak. Bagaimana kalau kita buka sekolah pelatihan, dengan banyaknya sekolah pelatihan, dengan adanya Borneo Ocean Dive Center dapat menjawab hal tersebut. Sehingga dengan banyak diver otomatis banyak yang mengeksplor, sehingga dive site yang ada di Kalimantan Selatan juga bisa berkembang. Nah, dua hal tersebut yang sangat pasti. Jadinya kalau untuk Kalimantan Selatan, dive site-nya itu di Tanah Bumbu dan di Kota Baru. Di titik-titik mana untuk Tanah Bumbu ada beberapa, dan di Kota Baru juga ada beberapa. Yang paling susah adalah akses. Akses di Kalimantan Selatan itu, misal kita mau cari bagus ke Kota Baru. Kita ke Kota Baru perjalanan sekitar 12 jam, belum lagi ke pulau atau dive site yang akan kita tuju. Dengan waktu yang lama, biaya yang mahal, orang akan berpikiran seperti ini di Kalimantan Selatan. Mereka naik pesawat ke Bali cuma 45 menit, dari bandara ke Tulamben atau ke Nusa Penida, mereka hanya beberapa menit sudah mendapatkan dive site yang bagus, kejernihan yang bagus, dan segala fasilitasnya, hotel, transport, dan segala kemudahan. Nah, karena kekurangan akses transportasi hotel yang ada di Kalimantan Selatan, khusus untuk diving atau wisata laut bahari minat khusus ini, sehingga mempersulit kita juga, walaupun divernya ada, walaupun tempat dive site-nya ada, tapi belum adanya transport, hotel, dan kemudahan-kemudahan itu kadang membuat kita berpikir ulang lagi untuk menjualnya ke luar Kalimantan Selatan. Misal saya mau menjual keluar Kalimantan Selatan, dihitung dengan kos yang ada, dibandingin dengan luar pulau kita, dan tempat yang sangat lebih representatif untuk para diver. Jadi kita tuh harus menghitung ulang lagi untuk kosnya gitu. Jadi di sini sebenarnya perlu kerjasama kita, bukan hanya pengusaha diving atau konsumen diver tersebut, pemerintah yang membidani atau yang bergerak di sini juga harus memperhatikan. Karena apa? Laut Kalimantan Selatan kita itu kaya, luar biasa bagus, cuman kebijakan-kebijakan dan akses-aksesnya yang masih belum berjalan. Mungkin itu saja. Ada lagi pertanyaan yang lain atau Pak Suhaili sudah puas dengan jawaban saya? Bagaimana untuk Pak Suhaili, apakah ada tanggapan dari Bapak? Terima kasih. Saya dengar suara saya. Selamat untuk Saudari Ayu Jarica dan juga Kepala Dinas Pariwisata serta MDC yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Dan mohon maaf kalau saya memberanikan diri untuk ikut berhadir di sini. Jadi memang benar bahwa informasi tentang terumbu karang di Kalimantan Selatan itu sangat sedikit, dan saya insya Allah menjadi salah satu dari sedikit orang penyelam pertama di Kalimantan Selatan yang menyelam di Kalimantan Selatan, yaitu tahun 93. Dan alhamdulillah tidak satupun pihak yang mendukung untuk mempromosikannya sebagai tujuan wisata. Tapi saya percaya bahwa sekarang dengan era keterbukaan dan mengingat gencarnya
Sekda Kota Baru, Pak Said, dan juga bersama bupatinya dan Sekda Tanah Bumbu dan bupatinya, dan tentunya provinsi pun tidak akan ketinggalan gitu, akan menjual, dan tanda kutip ya menjualnya, maksudnya mempromosikan objek-objek ini. Memang yang jadi kendala utama itu adalah, jadi saya punya pengalaman menarik. Daerah selatan Pulau Laut itu merupakan tempat objek wisata atau dive point yang luar biasa bagusnya tahun 93. Dan kalau untuk pergi ke sana dari Banjarbaru butuh waktu 14 sampai 16 jam untuk mencapai Lontar. Belum lagi Teluk Tamiangnya. Demikian pula dengan Pulau Krayan, Kerasian, Kerumputan. Nah, sekarang alhamdulillah dengan mulusnya jalan dari Banjarbaru ke Tanah Bumbu, kemudian dari Tanah Bumbu sampai ke Lontar, perjalanan sudah tidak lagi membutuhkan waktu 16 jam, tapi mungkin sudah bisa dicapai 8 jam. Tapi jujur saja itu bukan pilihan yang terbaik gitu. Yang ideal seperti yang dikatakan oleh Mbak Ayu tadi, bahwa dalam ya tidak usah 30 menit lah, mungkin 2 jam gitu sudah sampai ke lokasi, dan sehingga pada saat itu wisatawan tidak lagi kecapean, karena sebelum sampai itu capek duluan sebelum menikmati pemandangan gitu. Oke, itu saja. Selamat dan sukses. Saya ada di depan untuk membimbing dan saya ada di belakang untuk mendorong. Jangan khawatir. Terima kasih banyak, Bapak. Oke. Terima kasih banyak pada beliau, Pak Suhaili. Beliau adalah diver pertama di Kalimantan Selatan yang memang sangat komitmen terhadap Laut Kalimantan Selatan. Beliau juga peneliti satu-satunya yang ada pertama kali di Kalimantan Selatan. Oke, makasih banyak Pak Suhaili. Salut buat beliau. Oke, baik. Terima kasih banyak pada Bapak Suhaili. Kemudian ini ada pertanyaan lagi yang kedua dari Bapak Iskandar Doden, Pak Iskandar Doden. Jadi, bagaimana tingkat kesejahteraan pekerja guide selam, booth wisata, apakah mereka mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan mereka melakukan aktivitas sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Bagaimana pendapatnya kepada Bu Ayu Zarika? Oke, terima kasih pertanyaan dari Pak Iskandar tentang tingkat kesejahteraan para pengusaha diving. Kebetulan, alhamdulillah, rezeki itu sudah ada yang mengatur, Tuhan Yang Maha Esa. Di masa pandemi COVID, kita Borneo Ocha Dive Center itu sudah dari awal memang sangat tergerak untuk mengembangkan diving, khususnya wisata selam. Kenapa demikian? Dengan hal tersebut, kalau hitung-hitungan ekonomi, sedari awal, saya selaku owner tidak akan buka dive center di Kalimantan Selatan. Kenapa demikian? Karena seperti Pak Suhaili bilang tadi, di sini masih terjadi kesusahan-kesusahan untuk para pengusaha diving dan satu-satunya pengusaha diving profesional yang berani menginvestasikan usahanya di sini adalah mungkin baru kami, Borneo Ocha Dive Center. Untuk menghitung matematika ekonomi, mungkin dari awal tidak bisa mencukupi. Karena apa? Ya tahu sendiri keadaan Kalimantan Selatan menjual lesson 1 bulan itu 10 lesson aja itu udah luar biasa. Bila dibandingkan dengan modal yang kami harus keluarkan di awal, itu tidak akan balik modal dalam berpuluh-puluh tahun. Nah, apalagi dalam pandemi COVID sekarang. Alhamdulillah, walaupun tidak ada bantuan dari pihak terkait, karena komitmen kami di Borneo Ocha Dive Center, kecintaan kami kepada diving ini, kita tetap berusaha jalan. Secara materi mungkin tidak menguntungkan, tapi kita berpikir
ilmu yang kita berikan, ilmu yang kita kasih, semoga itu menjadi berkah buat kita sendiri. Mungkin itu saja. Kalau secara ekonomi saya tidak bisa menjelaskan karena sampai sekarang pun hitungan matematika ekonomi pengusaha untuk bikin dive center di Kalimantan Selatan tidak bisa balik modal itu sampai puluhan tahun. Apalagi di masa pandemi. Karena kecintaan kita dengan diving, terus peduli kita dengan diving tersebut di Laut Kalimantan Selatan, makanya kita tetap ada dan doakan itu selalu ada. Terima kasih. Baik, Kita terima ada kasih. lagi yang ditanyakan? Apakah ada tanggapan dari Bapak Iskandar? Baik, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan terakhir untuk sesi ini dari Pak Tony Sugiarto. Jadi menanyakan secara keseluruhan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta itu berapa dan apakah harus menunggu atau bergantian atau bagaimana dalam kondisi pandemi ini? Oke, itu tadi dari Bapak siapa? Bapak Tony Sugiarto. Pak Tony ya. Oke, Pak Tony Sugiarto, terima kasih atas pertanyaannya. Ini lebih ke promosi Borneo Dive Center. Untuk masalah biaya, kita di sini ada beberapa lesson untuk lesson dasar open water. Itu untuk Laut Kalimantan Selatan kita pasang tarif di bawah dari 4 juta, yaitu 3.750.000 warga Kalimantan Selatan sudah bisa untuk belajar diving yang dilakukan dengan 3 sesi, teori kelas, teori kolam, dan teori laut. Untuk 3 sesi tersebut ini 3.750.000 sudah include semua. Teori kelas minimal 2 kali pertemuan. Untuk masa pandemi kita melakukan online system, dan untuk kolam kita minimal 2 kali pertemuan kolam dengan melakukan skill-skill yang ada. Nah, untuk kolam kita batasi jumlah orangnya tidak lebih daripada 3 orang, dan untuk laut di masa pandemi kita melakukan pending terlebih dahulu. Jadi bisa selesaikan untuk teori kelas, kolam, dan lautnya di saat laut normal, Laut Kalimantan Selatan, baru kita akan main lagi. Jadinya kalau runningnya 2 hari teori kelas, 2 hari untuk kolam, dan 2 hari 1 malam untuk laut. Kalau memang mau running, tapi kita sarankan karena kita juga punya kesibukan lain dan customer saya biasanya juga sibuk, mereka memilih hari tersendiri. Semisal mereka janjian via FreePad dengan saya. Misalnya teori kelasnya minggu ini, teori kelas kedua nanti minggu depan, itu tergantung. Jadi kita untuk masalah waktu fleksibel saja. Untuk harganya di Laut Kalsel kita pasang di bawah dari 4 juta, tapi untuk di luar Laut Kalsel harganya tetap sama dengan tambahan adalah untuk biaya tiket PP sendiri mereka lakukan sendiri, terus biaya dari airport ke tempat tujuan mereka sendiri. Cuma itu aja bedanya. Nggak ada beda dengan yang di Kalimantan Selatan. Tapi kalau untuk Kalimantan Selatan itu udah all in. Oke, mungkin ada lagi yang belum jelas? Baik, apakah kepada Pak Tony ada tanggapan? Baik, untuk selanjutnya kita akan menutup sesi pertanyaan pertama ini. Selanjutnya akan dilaksanakan pemaparan materi dari Kepala Dinas Pariwisata, Pak Mujiat. Kepada Dinas Pariwisata. Oke, Dinas Pariwisata. Mas Vidya Nata ya? Sudah bisa didengar suaranya? Iya Pak, kedengaran jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dinas Pariwisata pada siang hari ini
makalahnya, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap wisata bahari di Laut Kalimantan Selatan. Kalau kita bicara masalah dampak di Provinsi Kalimantan Selatan, sebenarnya seluruh kegiatan wisata di Kalimantan Selatan ini adalah mengalami keterpurukan. Karena kita sadar bahwasanya pariwisata Indonesia, sebagaimana banyak negara di dunia, itu mengalami keterpurukan di masa pandemi COVID-19. Penurunan kunjungan wisatawan mancanegara maupun lokal tercatat secara signifikan. Jadi di Indonesia itu mengalami hal yang sama. Dalam kondisi seperti sekarang, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam batas kewenangannya telah berupaya memutus rantai penyebaran virus corona. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas transportasi dan akomodasi bagi tenaga kesehatan. Lalu Menparekraf juga mengajak partisipasi aktif para pemangku kepentingan untuk sama-sama berjuang dan tetap optimis guna bangkit pasca pandemi. Kan tatkala nanti pandemi COVID ini lewat, kita harus mempersiapkan semua. Pandemi virus corona atau COVID-19 telah memberikan dampak kepada seluruh sektor kecuali pariwisata di Kalimantan Selatan. Arahan Presiden Jokowi mengenai mitigasi dampak COVID-19 untuk sektor wisata dan ekonomi kreatif itu diantaranya ada 3 hal. Diantaranya ada 3 hal. Yang pertama adalah program perlindungan sosial bagi pekerja di sektor pariwisata dipastikan ada dan sampai kepada sasaran. Memang selama ini ada program dari Kementerian Pariwisata untuk jajaring sosial, sampai sekarang masih dalam kajian sekaligus kajian bagaimana realisasinya. Yang kedua adalah realokasi anggaran Kemenparekraf ke program padat karya bagi pekerja yang bergerak di bidang pariwisata. Jadi sehubungan dengan ini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Pariwisata, Kementerian telah menyusun data by name by address. Semua yang terlibat di dalam pariwisata yang terdampak ini adalah menjadi bagian yang harus kita. Selanjutnya yang ketiga adalah yaitu stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif agar mereka bisa bertahan dan tidak melakukan PHK secara besar-besaran. Ini adalah hal yang sangat diharapkan oleh pemerintah, walaupun wabah pandemi COVID ini sangat mempengaruhi keterpurukan pariwisata, tapi dihimbau agar para pelaku ekonomi kreatif, misalnya seperti restoran, rumah makan, lalu travel, dan sebagainya, itu kalau bisa masa-masa sekarang ini jangan melakukan PHK, walaupun itu sebenarnya sangat sulit dilakukan. Tapi mudah-mudahan mereka bisa bersikap bagaimana cara mengatasi wabah ini agar senantiasa kita semua bisa bersama-sama bergotong royong. Lalu kita bicara masalah perilaku konsumen saat COVID-19. Jadi kita bicara masalah konsumen sekarang. Saat menghadapi krisis, kebutuhan dan hiburan maupun penggunaan media sosial justru semakin meningkat. Konsumen sejenak ingin mengalihkan perhatian dan berbagai masalah dari krisis. Jadi sebenarnya dari krisis ini juga para konsumen mulai meraba-raba mencari alternatif, yaitu
dengan beberapa himbauan, beberapa travel operator menjadi kreatif, misalnya dengan menggunakan acara seperti sekarang ini secara virtual melalui media sosial. Nah, di situ juga kadang-kadang menemukan sebuah hiburan-hiburan yang bisa terjangkau. Harus kita melakukan kunjungan wisata daerahnya, tapi kita bisa melakukan melalui media sosial. Jadi kalau kita melihat dari presentasi kembali dan presentasinya kembalikan dulu. Nah, kita melihat presentasinya. Jadi yang mengunjungi medsos itu kan bisa terlihat di sini. Jadi, yang mengunjungi WhatsApp itu 61,14%. Ya kan, Instagram itu 15,19 sampai 20,27%. YouTube 9,66% sampai 8,56%. Nah, ini menunjukkan bahwasanya grafik ini yang menjadi favorit ternyata di WA ya. Nah, ini artinya minimalnya kita bisa melihat memantau dengan para pelaku wisata atau para wisatawan ini melalui medsos juga bisa terhidup. Selanjutnya strategi kita. Strategi selama wabah. Next. Ini para traveler masih takut bepergian. Ini strategi untuk menghindari wabah. Jadi rata-rata traveler itu masih takut bepergian. Di samping takut bepergian, memang kebetulan jadwal penerbangan itu memang saat sekarang secara protokol memang diatur ketat ya. Jadi memang tidak semudah ketika normal biasa. Lalu semua kegiatan hanya bisa dilakukan dari rumah saja secara online. Nah, seperti sekarang ini yang kita bisa kegiatan berjalan masih menggunakan media sosial secara online. Yang ketiga virtual tour atau online eksperimen. Jadi kita ini semua jangkauan medsos ini bisa menjadi solusi di dalam penganggaran. Artinya bisa menekan angka uang saku, tapi kita bisa menjelajah dunia maya itu dengan melihat sasaran objeknya, mengurangi resikonya. Lalu berbenah untuk internal. Lalu kita akan menata ulang bisnis model. Dan pandemi ini sebenarnya kita tidak boleh diam, pemerintah daerah tidak boleh diam. Mencarikan solusi agar pariwisata kita yang ada di Kalimantan Selatan seperti diving tadi itu sebenarnya harus dimasukkan dalam rangka untuk menerobos dunia maya. Nah, sebenarnya kita harus mencari model itu. Nah, mungkin nanti kita bisa kerjasama dengan Mbak Yurika ya, bagaimana mempromosikan melalui dunia maya ini sehingga di dalam masa kita bisa mengakses kehebatan wisatawan itu sendiri. Lalu engage dengan traveler itu artinya mengajak kerjasama, mengajak partisipasi, turut serta, gotong royong itu harus dibangun. Bagaimana nanti setelah pasca pandemi ini new normal itu bagaimana itu harus kita sikapi secara bersama-sama. Tidak bisa pemerintah itu sendiri, tapi harus bekerja bersama-sama yang melalui akademi, pelaku wisata, travelernya. Nah, semua itu harus gotong royong, engage, bersama, turut partisipasi semuanya, termasuk masyarakatnya itu sendiri, sehingga nanti begitu kita new normal, kita udah menyiapkan sesuatu apa yang akan kita lakukan setelah new normal. Lalu brand building. Nah, ini strategi yang setelah pandemi ini atau masa pandemi ini kita harus melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu kita bicara masalah apa strategi kita setelah wabah ini. Ya, strategi sama apa kita di antaranya sudah kita sampaikan.
Nah, ya kan. Lalu selanjutnya new normal. Apa? Ya kan. Lalu strategi apa? Lanjut yang recovery. Jadi strategi recovery, nah ini adalah evaluasi ulang bisnis model. Jadi artinya kita dapat beradaptasi dengan new normal. Setelah masa pandemi kita lewatkan dan pemerintah sekarang telah menyiapkan new normal, nah itu kita harus bisa beradaptasi. Pasar domestik akan lebih dahulu recover. Jadi tentu saja kita ini bisa dibandingkan dengan pasar internasional. Kita pasti domestik ini akan seperti apa namanya lama terkurung ya ibaratnya. Ini begitu nanti new normal, ini tentu pasti akan bahasa saya itu akan merasa kayak lepas dari kerangkeng itu. Nah ini harus kita juga seperti apa nanti. Lalu frekuensi travel dengan pesawat akan berkurang. Ini karena orang masih was-was. Orang masih was-was ya. Lalu recovery period akan didominasi wisatawan domestik. Perilaku travel akan bergeser ke alternatif liburan yang tidak melibatkan banyak orang. Nah, karena ini orang masih was-was. Bisa didengar nggak? Gangguan ya? Bisa Pak, lanjut Pak. Oke. Lalu traveler akan melihat standar keamanan dan kesehatan sebagai faktor yang sangat penting. Nah, mungkin ini yang terpenting. Ketika nanti kita new normal, itu semua tempat-tempat wisata itu wajib secara protokol itu mematuhi. Terutamanya mungkin wajib menyiapkan tong cuci tangan dan sabun. Lalu wajib himbauan harus pakai masker, jaga jarak. Nah, ini semua harus kita taati bersama-sama. Karena dalam mensikapi new normal itu nanti, kalau kita tidak aturan protokol kita bisa mengikuti, ini akan membahayakan kita bersama. Sehingga inilah harapan kita. Selama pandemi COVID ini sudah diuji dengan kanan dan dan nanti apabila ini sudah dilakukan new normal, kita harus lebih waspada lagi. Karena kita sadar betul bahwasanya saat sekarang sebenarnya pandemi lalu masih dalam hidup di samping kita. Jadi inilah hal-hal yang harus kita perhatikan, harus kita lakukan betul. Nah, itu. Lalu kita ada arahan dari pemerintah. Tentu saja pemerintah Kalimantan Selatan itu akan melakukan modifikasi cara kerja dengan memperhatikan, nah yaitu dengan menjalankan pemeriksaan untuk para pelaku industri, pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah ini sebenarnya standar operasional seperti itu. Nanti akan memodifikasi cara kerja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Supaya apa? Supaya para pelaku pariwisata nanti itu nanti betul-betul sehat. Nah itu betul-betul sehat. Kalau sehat, otomatis itu akan mempunyai daya tarik tersendiri dan artinya orang jadi nggak was-was. Lalu melakukan sertifikasi kesehatan industri pariwisata dan ekonomi kreatif agar terjaminnya aspek kenyamanan, keamanan, dan kesehatan. Lalu menerapkan praktik baru untuk akomodasi
minuman bagi keamanan serta kesehatan masyarakat. Nah, cara-cara packagingnya pun mungkin kita carikan model supaya orang dengan packaging yang higienis itu orang lalu merasa yakin bahwasanya apa yang akan kita makan adalah betul-betul bebas dari. Selanjutnya yang kelima, yaitu menjalin kerjasama yang baik antara pelaku industri dan ekonomi kreatif dengan masyarakat, bahwa protokol kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Nah, ini yang saya katakan di depan tadi. Protokol kesehatan itu memang tanggung jawab kita bersama. Tapi bukan melulu pemerintah mengingatkan, tapi masyarakat juga harus mengingat-ingat. Jadi masyarakat mengingat-ingat, pemerintah punya kewajiban mengingatkan. Jadi yang diingatkan itu selalu mengingat, kita juga tidak akan henti-hentinya. Tidak akan henti-hentinya selalu mengingatkan. Makanya nanti setelah new normal ini kita akan menyusun jadwal, dan kita akan monitor makan, restoran, mungkin tempat-tempat wisatanya, bagaimana protokol untuk wisatawan supaya yang terpenting itu jaga jaraknya dan tidak melakukan kadang-kadang orang sudah rindu sekian bulan temu lalu lupa peluk-pelukan. Ini kan harus kita ingatkan juga jangan melakukan karena dalam kondisi sekarang kita belum bebas dari COVID. Selanjutnya itu kita berharap penerapan new normal di Kalimantan Selatan ini nantinya bisa diterapkan sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat kita saat ini, di mana kita ini memiliki daerah dengan yang beragam dan berbeda, diharapkan bisa disesuaikan agar adaptasinya bisa cepat. Itu harapan dari pemerintah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi informasi kita bersama dan menjadi teman sehingga setelah normal nanti bisa membangkitkan tempat-tempat wisata kita wisata bahari yang tadi disampaikan oleh Mbak Rika. Ini harapan kita tidak hanya wisata bahari, tapi wisata lainnya masyarakat akan kembali bisa menikmati keindahan alam di Lampung Mangkurat. Karena saya sepakat dan mufakat bahwasanya bumi Lampung Mangkurat Kalimantan Selatan ini memiliki yang selama ini belum berpromosikan secara aktif. Mudah-mudahan dengan masa pandemi ini kita sadar betul tentunya ini normal kita bisa nikmati dan khususnya semua masyarakat Kalsel bisa berpartisipasi mempromosikan keindahan wisata bahari kita. Demikian, terima kasih. Salam bila, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materinya. Berikutnya untuk sesi pertanyaan bisa diketik di kolom komentar. Ini ada pertanyaan dari Bapak Suhaili Asmawi. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan dalam menjual wisata bahari yang ada di Kalimantan Selatan ini, Pak? Ya. Sebenarnya kita ini sudah melakukan terobosan. Kebetulan saya masih beberapa bulan di sini, Pak ya. Terobosan sudah kita lakukan dengan menjual promosi ke bahkan sempat dilakukan di luar negeri, Pak Eli ya. Beberapa di tahun 2019 ya, itu saya ingat walaupun saya belum di Dinas Wisata waktu masih di Biro Kesraya, itu sebenarnya sudah dilakukan promosi seperti launching di DKI Jakarta kemarin dilakukan. Kita launching semua aset wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Memang secara kilas begitu kita menjual, itu memang kadang-kadang tidak langsung laku. Ini melalui proses. Tahun ini sebenarnya kita banyak langkah yang kita lakukan promosi luar negeri atau ke dalam negeri. Tapi karena pandemi ini menimpa kita semua, sehingga proses promosi atau menjual tempat-tempat wisata di
menjadi gagal. Tahun ini gagal karena kalau tahun kemarin itu kita bisa promosi ke mana kemarin ke yang di luar negeri. Yang di luar negeri itu Cina. Di China sudah dilakukan, di Finlandia juga dilakukan, lalu launchingnya kemarin di DKI Jakarta juga di Bali dilakukan. Dan sebenarnya tahun ini kita akan besar-besaran promosi pariwisata kita ini, cuman karena COVID lalu mohon maaf Pak Elia terkendala dengan adanya program anggaran, sehingga mudah-mudahan setelah ini kita bisa anggarkan kembali melalui anggaran perubahan, dan harapan COVID cepat berlalu kita cepat. Selanjutnya, Baik, kepada Pak Suhaili, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih. Kalau begitu untuk pertanyaan kedua ada dari Pak Rizaldi Fahmi. Pertanyaannya itu, berbicara pariwisata tentu tidak lepas dari upaya perbaikan atau evaluasi fasilitas ataupun promosi yang masih masif dalam terkait sektor ekologi maupun ekonomi. Selama pandemi ini, apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel dalam memperbaiki atau mempersiapkan fasilitas penunjang wisata bawah air di masa menuju new normal ini, Pak? Oke. Kalau semasa pandemi ini nyaris kita semua terlibat total dalam rangka sosialisasi mitigasi. Jadi semua karyawan kita setiap hari itu mengelilingi sesuai jadwal ya. Jadi setiap hari kan kita tugas untuk sosialisasi KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi pariwisata itu punya peran setiap hari mengelilingi kabupaten kota se-Kalimantan Selatan yang pada hari ini kita kena di Kabupaten Batola. Jadi kita saat pandemi ini semua terkonsentrasi bagaimana cara menyadarkan masyarakat Kalimantan Selatan agar bisa menjalani 3 hal protokol tadi, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Itu ingatkan terus. Dan di samping itu kita juga sekalian mendata volume tingkat wabah di kabupaten kota masing-masing. Jadi untuk semasa COVID ini memang kita karena anggaran semua dipangkas untuk konsentrasi COVID, sehingga kita pun mensosialisasikan bagaimana cara menangani atau mencegah COVID yang secara standar sederhana, yaitu dengan jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Itu merupakan kampanye besar yang dilakukan oleh para karyawan kita setiap hari, dan besok kita akan berangkat ke Tanah Bumbu. Nah, tapi untuk masalah bagaimana nanti tindak lanjut untuk pemasaran wisata baru, coba akan kerjasama dengan Mbak Ayu lah. Saya sangat apresiatif sekali ya dengan Mbak Ayu ya, masih muda sudah tinggal Anda bawa lumayan untuk itu kita bisa kerjasama nanti. Dan sementara ini selama masa COVID ini tentu saja kita belum banyak yang dilakukan karena masih terkonsentrasi untuk bagaimana bebas ini dulu. Itu kira-kira demikian dulu. Baik, terima Berikutnya kasih. apa itu? Pada Pak Rizaldi, apakah ada tanggapan? Sebelumnya boleh saya tanggapi langsung ini, moderator. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Salam hormat saya pada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel ya Pak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya di sini. Maksud saya mungkin seperti ini Pak. Kita memang cukup mengetahui bahwa ada realokasi anggaran terhadap segala sektor, baik mungkin dalam hal ini adalah sektor dari pemerintahan kan Pak. Mungkin yang ingin saya tanyakan terkait dengan perbaikan ataupun evaluasi yang mau disampaikan ini kan,
mungkin untuk kedepannya terlepas daripada adanya pandemi ini kan kita bakal mungkin memasuki masa new normal nih Pak. Nah, kira-kira mungkin sejauh ini langkah yang diambil oleh dinas untuk mempersiapkan dalam artian skenario-skenario ke depannya terkait fasilitas penunjang ini, apakah sudah memang dijalankan Pak? Nah, mungkin seperti itu dulu ya Pak. Terima kasih. Oke Pak Muhammad ya. Sebenarnya kita kemarin sudah menganggarkan untuk namanya kegiatan di 13 kabupaten kota itu kita anggarkan. Terutama untuk wisata Pegunungan Meratus. Jadi kita sudah anggarkan besar-besaran untuk bagaimana menata kawasan hutan kita ini menjadi sesuatu yang unggul. Lalu bagaimana kita menata kawasan di daerah Mandiangin, Tahura, itu juga kita sudah persiapkan. Lalu kita sudah mencoba juga, kemarin kita berkunjung ke Angsana dengan Pak Gubernur ya, itu wisata mancingnya juga luar biasa itu. Kita bahkan sudah merencanakan ingin berbuat sesuatu, mungkin menyiapkan di antaranya mungkin kapal-kapal mancing yang mempunyai nilai wisata ya. Lalu mungkin apa yang perlu kita bantu itu sebenarnya kita menjadi sesuatu yang kita programkan di tahun ini. Nah, tapi saya berharap mudah-mudahan setelah pandemi ini nanti berlalu, kita akan menata ulang dan menganggarkan kembali melalui dana perubahan. Dan kemarin Pak Gubernur itu sangat konsen, mendorong betul bagaimana pariwisata Kalsel ini bisa bersaing dalam artian seperti ya bukan kalau ke Bali mungkin terlalu tinggi, tapi kita berharap juga boleh. Paling nggak kita tidak tertinggal dengan daerah-daerah yang maju. Jelas kita menjadi bagian yang sangat urgent akan kita siapkan. Kalau soal program kita sudah punya seperti itu, cuma karena ini COVID sehingga itu semua stagnan. Nah, mungkin setelah ini nanti kita juga kemarin pernah ke daerah Barabe itu yang wisata apa namanya gitu. Halo ya. Nah, itu juga kita akan akan kita ulang. Dan kita punya program merata nanti insya Allah Pak. Jadi setiap kabupaten kota ini tempat wisata unggulan mana yang akan diusung, itu kita akan coba kita stimulan dengan melalui dana hibah. Kita akan melakukan program untuk daerah kabupaten kota satu tempat wisata yang diunggulkan. Dan ini juga menjadi bagian terpenting yang kita lakukan. Mungkin demikian ya Pak Muhammad ya. Baik, kepada Pak Rizaldi, apakah ada tanggapan selanjutnya? Terima kasih moderator, terima kasih Pak juga atas penjelasannya. Mungkin kalau saya pribadi memang berharap betul untuk kedepannya ini kita bisa kedepannya ya bisa melibatkan ada sektor swasta, ada sektor akademisi kan yang tentunya punya concern ya di bidang wisata bawah laut khususnya karena sesuai dengan tema kita hari ini. Mungkin bisa dilibatkan saja nanti Pak untuk telaah kebijakan kedepannya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Semangat Pak. Dengan senang hati Pak Fahmi. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andrian Saputra dari BPSPL. Jadi pertanyaannya terkait prediksi bahwa pasca pandemi ini berakhir akan terjadi lonjakan atau blooming kunjungan wisatawan ke tempat wisata, khususnya Kalimantan Selatan. Jadi apa rencana strategis yang dipersiapkan oleh Dinas Pariwisata? Pertama, dalam mengatur supaya tidak terjadinya over capacity atau pengunjung melebihi daya dukung wisata yang bisa berdampak pada penurunan kualitas tempat wisata. Dan yang kedua, bagaimana caranya menghindari munculnya gelombang kedua atau gelombang susulan pandemi seperti di negara Korea Selatan, di mana
kasus pandemi itu sudah jauh menurun karena akses publik sudah dibuka kembali, tiba-tiba terjadi ulang lonjakan COVID-19 ini, Pak? Oke. Makanya di depan saya sampaikan tadi ya, bagaimana kita dalam pasca pandemi COVID ini nanti, kita harus sadar betul dengan protokol yang kita siapkan. Karena protokol yang kita siapkan ini adalah betul-betul ini harus dipatuhi. Jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker itu betul-betul. Makanya sebenarnya saya tadi pakai masker juga, tapi teman-teman nggak pakai semua, saya jadi nggak pakai juga. Tapi ini kan di ruangan tertutup ya. Solusi yang paling mutakhir dalam mengantisipasi itu ya kita akan nanti akan kita monitor langsung. Nah, itu bagaimana kalau itu ada rumah makannya atau ada warungnya atau ada restorannya, itu kita atur tempat duduknya. Termasuk tempat-tempat yang santai. Misalnya ada gazebo, itu biasa dipenuhi 6 orang, kita harus minimal 3 orang, misalnya seperti itu. Itu menjadi tatanan protokol yang wajib kita taati. Lalu bagaimana lonjakan apabila terjadi, misalnya kita satu contoh aja misalnya di Mandi Angin ya, atau di mana. Ini contoh aja. Sebenarnya kita sudah menyiapkan bus wisata ya. Bus wisata itu kita udah punya 2. Itu sebenarnya nanti untuk memanage lonjakan arus. Jadi sebenarnya kita tidak cukup punya bis 2, cuman paling nggak minimalnya kita sudah siap. Misalnya orang yang mau berkunjung ke Mandi Angin, di sana kan jalannya secara lalu lintas ya memadai saja, cuma supaya tidak trouble, ya mungkin nanti diatur dengan bus wisata itu. Sekali naik jumlahnya sudah, kalau normal 24, kalau ini cukup 12. Seperti itu kita akan siapkan langkah-langkah seperti itu. Jadi harapan kita setelah new normal nanti, walaupun semua pengunjung itu melonjak, tapi protokol harus kita penuhi. Protokol wajib kita ikuti supaya kita tidak terus menjadi masalah baru, kan begitu. Itu intinya seperti itu. Kita harus gotong royong bersama-sama. Kembali saya ulang, masyarakat harus selalu mengingat dan kita selalu mengingatkan. Itu ya. Kira-kira demikian. Baik, kepada Bapak Adrian, apakah ada tanggapan? Terima kasih Mas Moderator. Mungkin sedikit Pak, mohon izin. Salam kenal Pak Kadis. Saya Andrian dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Wilker Banjarmasin. Insya Allah mudah-mudahan seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa kedepannya kita mungkin bisa bekerja sama, ya keroyokan lah ibarat kata, kita bisa sama-sama mengelola potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan, khususnya untuk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Karena memang seperti sampaikan tadi oleh Ibu Ayu bahwa potensi di Kalsel ini sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Saya sendiri bukan asli orang Kalimantan Selatan, saya dari Jawa Barat, tapi ketika pertama kali tugas ke sini 2010 itu, saya melihat bahwa wah Kalimantan Selatan ini luar biasa Pak, potensinya sangat luar biasa. Hanya memang mungkin promosinya masih kurang ya, dan akses mungkin masih terbatas. Mungkin ini Pak, mohon izin juga kami menyampaikan bahwa terkait juga ada tadi pertanyaan Bu Ayu bahwa apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah bahwa terkait untuk COVID ini, khususnya untuk pariwisata Kalsel. Untuk kami dari balai kami juga mohon izin untuk menyampaikan sebentar bahwa kami ada juga kegiatan atau program yang mensupport Pak kelompok-kelompok masyarakat yang aktif di wilayah pesisir untuk konservasi. Jadi apapun bentuk kelompoknya, baik itu Pokmaswas ataupun Pokdarwis ataupun kelompok masyarakat lainnya, ketika mereka aktif, kami bisa mensupport Pak. Dan sudah beberapa tahun ini kami lakukan juga di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru. Hanya memang untuk tahun ini secara umum memang untuk pemerintahan memang ada banyak pemangkasan anggaran, dan untuk tahun ini tadinya kami mentargetkan 4 kelompok, tapi ya insya Allah tahun ini mungkin kami ada 1 kelompok Pak, mungkin di Angsana, insya Allah kami akan support tahun ini untuk bantuan kepada kelompok Pokmaswas di sana untuk kegiatan wisata baharinya juga Pak Pokmaswas.
yang termasuk kemarin panitia mancing, Pak, panitia lomba mancing di sana. Jadi ya mudah-mudahan ini posisinya 50%, 50% lah, 50-50, karena khawatir ada lagi pemangkasan, tapi kita berdoalah supaya bisa terlaksana tahun ini juga, Pak. Ya itu mungkin, Pak, insya Allah mudah-mudahan kita ke depannya bisa terus bekerja sama, Pak. Karena kalau kita bersama-sama keroyokan, insya Allah akan kita bisa lakukan dengan baik, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya sepakat dengan Bang Andrian ya. Segala sesuatu untuk menuju kebaikan harus keroyokan, harus kerjasama, gotong royong. Filosofinya kan kalau gotong royong itu pasti ringan. Seperti yang kita kerjakan sama-sama itu insya Allah itu menjadi ringan dan akan mudah. Saya sangat mengapresiasi sekali dari BPSPL itu menganggarkan, dan nanti kita juga pastilah kalau orang lain menganggarkan, kita insya Allah juga akan, kalau bisa kenapa tidak. Karena tanpa partisipasi dari pelaku dan pemerhati wisata, kita akan berat. Tapi sebenarnya yang paling utama apabila akan masyarakat, budaya masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat itu bagaimana mempunyai kreativitas yang tinggi untuk melakukan promosi besar-besaran melalui medsos. Karena kan sekarang ini kan peran serta masyarakat itu menjadi hal yang terpenting. Karena info pertama itu adalah muncul dari masyarakat setempat, komunitas setempat, bahkan lebih akurat. Jadi seperti Pak Suhaili tadi mengatakan di Lontar, itu memang luar biasa di Lontar. Dan bahkan saya ini berkunjung ke tempat wisata yang bisa makan lobster ya di Lontar itu sendiri. Karena masyarakatnya itu di sana juga ada yang luar biasa budidaya lobster. Nah itu juga sebenarnya bisa dijadikan sebuah wisata yang luar biasa. Kalau di Bali kan lihat penyu. Nah mungkin nanti di Lontar bisa melihat lobster. Ini kan kenapa tidak? Nah hal semacam ini menjadi hal yang menarik apabila kita bisa bekerja sama. Ini harapan kita memang seperti itu. Mudah-mudahan peran dari BPSPL ini akan mampu mendongkrak semacam realitas. Saya kira saya sangat sepakat saja itu. Baik, terima kasih. Moderator boleh ikut nimbrung? Boleh, untuk Bapak Suhaili dipersilakan. Makasih. Salam kenal. Kalau ada yang belum kenal dengan Kepala Dinas Tahu Banar sebujurnya. Mas Adrian Saputra, jadi memang betul sekali kita harus bergandengan tangan dengan erat. Jadi begini Pak Kepala Dinas, yang dapat kita lakukan terhadap ekosistem laut tropis, khususnya terumbu karang, itu tidak semata-mata keindahannya saja yang kita tunjukkan kepada masyarakat atau kepada wisatawan, tapi ada satu yang sangat-sangat penting sesungguhnya, yaitu adalah yang saya apapun namanya terserah gitu ya, tapi saya menyebutnya sebagai edu wisata. Jadi ada edukasinya, ada wisatanya. Jadi begini, kami itu sudah melakukan rehabilitasi terumbu karang di kawasan Angsana maupun Sungai Dua Laut sejak tahun 2005. 2005. Jadi 2005, bukan 2015. Nah, apa yang kami lakukan di sana itu adalah transplantasi dengan berbagai macam metode, dan kami bekerja sama dengan baik itu dilakukan oleh Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Makurat sendiri maupun yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Nah, jadi kami melakukan penanaman atau transplantasi terumbu karang di sana, dan ini melibatkan masyarakat. Dan saya beberapa kali, saya maksudnya di sini adalah kami dari Fakultas Perikanan, itu beberapa kali melakukan menjualnya kepada anak SMA dan juga kepada mahasiswa. Jadi di samping mereka mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana menanam terumbu karang, mereka juga, atau memelihara terumbu karang, mereka juga mendapatkan informasi banyak tentang karang itu sendiri gitu. Jadi tidak semata-mata mata melihat, tapi telinga juga mendengar informasi
Dan yang lebih penting lagi bahwa mereka sadar bahwa yang namanya karang pertumbuhannya amat sangat lambat. Sehingga kaki yang usil menyentuh karang atau tangan yang usil mematah karang itu bisa dieliminasi gitu. Mungkin Mas Andrian Saputra tahu betul, Mbak Ayu tahu betul bahwa yang namanya karang itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerentanan yang luar biasa dan pertumbuhan yang super lambat. Dan untuk kita ketahui semua, Kalimantan Selatan seharusnya bersyukur berjuta-juta kali kepada Allah karena pantai kita yang sangat keruh, khususan di pesisir Kalimantan. Sebetulnya karang itu ada dari tanah laut, tanah bumbu sebetulnya. Tapi sejak tahun 50-an itu sudah tidak ada lagi. Sehingga yang tertinggal hanya yang ada di kecamatan atau yang ada di Angsana dan mengarah ke utara gitu ya. Di Sungai Danau pun sebetulnya ada terumbu karang, tapi sudah sangat-sangat rusak gitu. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Mas Adrian tadi, Adrian Saputra, bahwa kita harus bergandeng tangan, dan saya tambahkan, Mas, bergandeng tangannya dengan mesra gitulah. Supaya kita betul-betul bahu-membahu untuk melihara aset kita. Dan ingat, itu adalah warisan dunia. Dan janganlah kita menjadi orang yang berdosa dituntut anak cucu kita karena karang dari Kalimantan Selatan hilang. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Ya, mantap. Baik, terima kasih kepada Bapak Suhaili. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Bu Ayu Zarika, yaitu untuk di Kalimantan Selatan ini presentasi penurunan pendapatan jumlah wisatawan masuk dan keluar wisatawan di Kalimantan Selatan itu berapa dan datanya itu dari mana, Pak? Kalau soal data jumlah wisatawan masuk dan keluar ya, ini memang biasanya kita bekerjasama dengan statistik ya. Badan statistik itu punya data itu. Rincinya nanti bisa Mbak Ayu melink ke email kita, nanti kita sounding ke sana lah. Kalau sekarang mungkin kita kan materinya tidak ke situ, jadi materi kita tentu data itu ada, tentu ada. Bahkan kalau data informasi di luar itu, kita sebenarnya punya wisata religius yang sangat andal ya. Ini informasi aja. Ketika kita haul guru sekumpul, itu kita mampu mendata jumlah pengunjung atau wisata religius itu mencapai 2.800.000 orang. Nah, artinya data itu menjadi bagian terpenting untuk menjadikan bahwasanya haul tahun 2020 ternyata mampu dihadiri oleh 2.800.000 orang. Nah, termasuk pertanyaan Mbak Ayu tadi mengenai jumlah wisata masuk dan keluar, khususnya wisata diving tadi ya, khususnya ya mungkin. Nah, itu mungkin nanti akan kita coba gali kembali, dan datanya nanti mungkin kita bisa share ke Mbak Ayu nanti. Mungkin Mbak Ayu sudah punya data sendiri, jangan-jangan. Karena kan Mbak Ayu ini setiap hari kan mungkin ada di dalamnya dan mungkin pelaku ya. Jangan-jangan mungkin Mbak Ayu sudah punya data, cuman mau cross-check aja, jangan-jangan ini. Tapi intinya kita akan siapkan itu nanti. Bisa Mbak Ayu nanggapi mungkin. Oke, terima kasih banyak kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Benar Pak, yang lebih saya tanyakan itu di sini Pak, persentase penurunannya saat pandemi COVID ini berapa? Karena kan terus terang untuk masalah data bukan hanya Kalimantan Selatan, di Indonesia pun kacau. Jadinya untuk persentase penurunannya tersebut, karena kita cuma tahu dampak COVID, karena kita sekarang membicarakan masalah pandemi COVID pada saat ini, dampaknya apa. Nah, sedangkan kita tidak tahu persentase penurunannya itu berapa, karena di lampau juga kita nggak tahu pada saat yang lampau berapa, yang sekarang berapa. Kalau untuk data dive center kami, itu untuk ada beberapa tadi data untuk murid baru, untuk trip, dan untuk loyalty customer, itu terjadi penurunan. Rata-rata terjadi penurunan. Untuk trip
kami sama sekali 3 bulan terakhir tidak melakukan trip untuk wisata diving. Karena apa? Lockdown dari lokal setempat dan lockdown juga ke tempat daerah wisata luar Pulau Jawa. Dan kesusahannya alat transportasi. Nah, untuk Kalsel sendiri, apakah ada data tersebut pada saat COVID ini? Penurunannya itu apakah signifikan ataukah hanya terjadi pada usaha wisata diving saya? Cuma sebagai pembanding saja, apakah hanya di tempat saya terjadi penurunan, sedangkan secara global untuk wisata baharinya, baik itu pantai, laut, terus wisata fishing lainnya, atau yang menyangkut wisata bahari itu, apakah juga terjadi penurunan? Mungkin itu, Pak. Oh iya, oke, Mbak Ayu ya. Kalau soal penurunan itu pasti ya. Kenapa pasti? Karena kan semua kegiatan wisata ini kan dikatakan lumpuh. Dari segi travel, penerbangan, lumpuh. Dari segi perhotelan, lumpuh. Dari segi rumah makan, lumpuh. Wisata bahari lainnya mungkin juga dapat dikatakan lumpuh. Dalam tanda petik. Lalu, dari semua kegiatan wisata, itu kita punya data yang akurat. Yang terdampak itu adalah 2.207 yang terdampak. Artinya 2.207 itu adalah pelaku wisata se-Kalimantan Selatan yang terdampak COVID, yang saat sekarang tidak begawi. Nah, artinya secara matematika kita, kalau kita bicara nominal mungkin tidak bisa, tapi kita bicara masalah pelaku. Data pelaku semua udah menjerit semua. Jadi data pelaku se-Kalsel ini ada 2.207 yang terdampak. Nah, ini menjadi catatan penting yang saat sekarang masih kita push. Supaya ada perhatian dari Kemenparekraf pusat untuk semacam jejaring yang dibangun di situ. Nah, ini masih dalam proses. Jadi kalau ditanya penurunan itu hukumnya pasti dengan data pelaku wisata yang banyak 2.200. Jadi pasti semuanya. Hotel-hotel semua udah menjerit pada tutup. Bahkan tutupnya hotel itu pakai surat edaran resmi. Jadi bukan tutup karena tidak ada pendukung, tidak ada pengunjung, tapi memang secara protokol memang tutup. Gitu. Jadi artinya pastilah Mbak Ayu ya. Iya, kira. Makasih banyak Pak atas penjelasannya Pak. Sukses terus Pak untuk Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga bisa kita dari bidang usaha diving, karena kita baru di Kalimantan Selatan, semoga bisa bekerja sama dan pariwisata bisa juga menyupport atau mendukung kita nanti dengan kegiatan lainnya. Karena terus terang Borneo Dive Center sekarang kerjasama lebih banyak ke Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Fakultas Perikanan Kelautan lewat MDC. Mereka yang sangat aktif bergerak di bidang masalah wisata bahari. Mungkin untuk sedikit flashback, kemarin kami di 2019 dengan MDC Unlam melakukan pengibaran pertama kali di bawah air di Laut Kalimantan Selatan, yaitu di Pulau Kerayaan. Alhamdulillah dapat dukungan juga dari Pak Gubernur, tapi kita entah kenapa dari Dinas Pariwisata sendiri tidak terlalu banyak mengambil bagian pada saat itu. Apakah mungkin kekurangan dari kami sebagai persiapannya atau memang belum terjalinnya koordinasi yang baik dengan Dinas Pariwisata. Mohon didukung nanti untuk GIAT 2020 mungkin kami dari pihak Borneo Dive Center sebagai pihak investor dan pengusaha dan MDC sebagai kepanjangan tangan dari Universitas Lambung Mangkurat yang bergerak konsisten di bidang wisata bahari dan kegiatan bawah air, lebih baik lagi, lebih optimal lagi apabila Dinas Pariwisata menyisihkan sedikit dukungannya buat kami nanti untuk melaksanakan event-event yang tujuannya adalah untuk mempubliskan, mempromosikan wisata bawah air Kalimantan Selatan, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke, Mbak Ayu. Itu pastilah. Pasti akan kita dukung lah Mbak Ayu. Jangan khawatir. Saya sangat senang kalau ada generasi muda yang sangat inovatif seperti Mbak Ayu. Insya Allah kita akan khususkan nanti. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ya, baik, terima kasih kepada semuanya karena memang waktu kita telah berakhir.
Jadi izinkan saya untuk menyimpulkan hasil seminar ini. Jadi untuk dalam keadaan pandemi ini banyak terjadi penurunan ya, jadi penurunan calon diver, ada penurunan diver yang mau lanjut atau usaha-usaha terkait penyelaman itu menurun dan pendapatan menurun. Solusi yang dapat dilakukan tuh bisa melakukan kelas online dan juga penjualan online itu dilakukan, juga ada seminar-seminar. Terus untuk dari Dinas Pariwisata sendiri melakukan program perlindungan sosial, relokasi anggaran, stimulus ekonomi, dan juga partisipasi. Jadi intinya partisipasi antara masyarakat dan pemerintah itu harus tetap dilakukan agar keadaan di saat pandemi ini bisa tetap terjaga. Terima kasih kepada kawan-kawan panitia, terima kasih kepada Bapak Dinas Pariwisata, Mujiat, terima kasih kepada Bu Ayu Zarika, terima kasih juga kepada Pak Suhaili dan teman-teman yang lain berhadir. Terima kasih banyak. Jadi untuk seminar pada pagi hari ini telah selesai. Teman-teman bisa mengaktifkan kamera dan suaranya untuk saling sapa satu sama lain. Pak Suheli, terima kasih Pak Suheli. Ya, sama-sama Pak. Pak Andrian, makasih semuanya yang ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama Amin. Siap. untuk kebangkitan pariwisata Kastel. Saya akan selalu welcome untuk pian semua memberikan masukan untuk pariwisata kita. Terima kasih. Selagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi